kamu kok berani tidur di kamar itu? Ya Bima tanya dengan entengnya, loh, kenapa memangnya? Jadi sebelum kamu pindah ke situ, itu ada mbak-mbak yang bawa anaknya ke sini. Ceritanya pas mbak-mbak ini bawa anaknya mau masuk ke kamar itu, anaknya ini langsung nangis. Jadi kayaknya anak itu kayak ngelihat, waduh mas, kontrakanmu itu kok banyak penghuninya ya mas, terutama itu loh, di kamar di sebelah kanan dari pintu itu. Nah, Bima kaget ketika temennya menjelaskan hal seperti ini. Karena kamar yang dimaksud dia ini adalah kamarnya Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bima yang asalnya dari Jember, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang sering kita dengar teman-teman, setiap kampus dimanapun di Indonesia ini selalu punya ceritanya sendiri, terutama cerita-cerita horornya. Di balik gedung-gedungnya yang megah, kantinnya yang selalu ramai dengan para mahasiswa, itu selalu terselip kisah-kisah yang jarang diceritakan di kelas. Terutama bagi para mahasiswa yang biasanya ini sering nginep di kampus ya. Jadi teman-teman mahasiswa perantau yang kadang juga tidur di sekretariat atau UKM, cerita-cerita hantu, urban legend atau kisah mistis ini kayak semacam cerita wajib yang selalu terdengar. Dan setiap tahun pasti diceritakan secara turun-menurun. Dan ini pasti dialami oleh teman-teman semua. Entah ini kisah tentang mahasiswi yang diri di perpustakaan misalnya, atau cerita tentang penampakan di gedung tua yang sudah nggak terpakai lagi. Nah, kisah-kisah ini itu biasanya beredar dari mulut ke mulut awalnya. Dan seringkali ya tentu dilebih-lebihkan. Tapi tetap saja cerita-cerita ini selalu bikin merinding yang mendengarnya. Nah, sebagai contohnya, kita cerita tentang kampus UI, Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung rektorat UI. Ada mungkin teman-teman yang pernah kuliah di UI atau yang saat ini lagi berkuliah di Universitas Indonesia bisa komen di bawah. Ini konon katanya sering ada penampakan sosok hantu wanita korban diri. Nah, nggak jarang juga mahasiswa yang lewat gedung rektorat UI Depok ini sering ngelihat ada cewek yang jalan sendirian, tapi jalannya itu kayak tertati-tati dan kepalanya itu terkulai. Nah, menurut cerita yang beredar, sosok hantu perempuan itu wajahnya pucat, bibirnya itu selalu biru dan lidahnya ini menjulur ke bawah. Dan UI ini memang banyak sekali menyimpan cerita-cerita horor. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar cerita horor di kampus. Nah, cerita yang sempat melegenda sekitar kampus UI ini adalah di sekitar gedung 9 FIP UI. Beberapa mahasiswa bilang di situ ada gong. Gong ini ada di sebuah ruangan. Gong ini katanya sering bunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI ini yang menginap di ruangan tersebut, ini pernah melihat ada sosok nenek-nenek yang menampakkan diri secara tiba-tiba di situ. Dan ada lagi cerita horor dari ITB Bandung.
Teman-teman yang kuliah di ITB pasti pernah mendengar juga tentang penampakan sosok perempuan rambutnya panjang, dan sosok ini selalu berkeliaran di kawasan Taman Sari. Nah, banyak mahasiswa ITB ini yang melewati daerah itu, ini seringkali mereka melihat penampakan sosok tersebut, sambil si sosok ini itu selalu memandangi orang-orang yang lewat. Nah, beberapa mahasiswa yang lewat ini juga sering mengabaikan penampakan tersebut pada akhirnya. Dan di kampus IPB Bogor ini juga ada. Beberapa dari kampus yang lainnya ini juga punya cerita yang serem. Salah satunya adalah IPB di Bogor. Cerita ini kejadiannya di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB. Nggak jarang juga mahasiswa di sana itu sering mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Nah, ceritanya bermula dari sekelompok mahasiswa yang waktu itu lagi main Uno. Mereka main Uno sampai larut malam di kamar mereka. Terus pas lagi asik-asiknya main, mereka ini lupa waktu. Jadi jendelanya waktu itu nggak tertutup. Nah, tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Dok, 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 dok. Dek, jendelanya tolong ditutup ya, Dek. Sudah malam ini. Nah, karena mereka semua waktu itu masih sibuk main, lagi asik-asiknya, mereka fokus di permainan Uno itu. Jadi mereka cuma mengiyakan, dan mereka ini bilang, oh ya Pak, terima kasih Pak. Barulah beberapa saat kemudian, mereka ini sadar loh, kok ada yang ngetuk jendela tadi? Nggak mungkin ada orang yang bisa ngetuk jendela. Mereka baru sadar loh, kan mereka ini posisinya ada di lantai 5, yang ketinggiannya itu lebih dari 20 meter. Dan dari situlah setelah sadar, mereka semua ini langsung bubar dan lari ketakutan. Akhirnya cerita ini pun menyebar. Dan nggak cuma itu, ada mahasiswi di IPB yang juga mengalami kejadian yang agak sama ceritanya. Jadi ceritanya gini, pernah ada sekelompok mahasiswi yang mereka ini lagi ngobrol, tapi mereka ngobrol itu sampai larut malam. Terus tiba-tiba mereka dengar ada yang ngetuk pintu. Ditanyalah waktu itu, dok, 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 loh, siapa? Nah, dari balik pintu itu ada suara. Saya orang sebelah. Suaranya perempuan. Tapi pas pintu dibuka, ternyata mereka ini ngelihat ada sosok perempuan, tapi badannya ini cuma separuh. Nah, dari situ mereka semua ini teriak kenceng dan akhirnya sosok itu hilang. Dan belakangan barulah mereka ini paham, ternyata yang dimaksud dia bilang saya orang sebelah itu adalah sosok ini badannya cuma sebelah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di Jember, di kota yang terkenal dengan perkebunan tembakau dan juga karnavalnya ini, kisah-kisah horor seperti ini juga ada, teman-teman. Jadi cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Bima. Bima ini dulunya adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Jember selama sekitar 7 tahunan. Dia ini juga mengalami kejadian horor ketika dia tinggal di kampus dan di tempat kosnya yang ada di Jember. Jadi cerita ini bukan hanya tentang cerita hantu, tapi ini juga tentang bagaimana kisah sebuah perjalanan. Dan di situ dia juga sempat pindah-pindah tempat dan perjumpaan si Bima ini dengan hal-hal yang sangat tidak terduga. Nah, ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masa-masa kuliah di situ. Jadi Bima ini lumayan lama di Jember. Ada sekitar 7 tahunan lah. Nah, karena waktu itu dia mengakui kuliahnya ini agak molor sedikit. Jadi selama dia di Jember sana, dia sering pindah-pindah tempat tinggal. Kurang lebih ya adalah 6 kali. Dan menurut pengakuan Bima, setiap tempat ini selalu punya cerita. Tapi yang paling berkesan ini dimulai pada saat dia ketika masih mahasiswa baru. Nah, waktu itu ceritanya, Bima ini belum dapat kosan. Jadi waktu itu dia numpang tidur di sekretariat salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa di sekitar gedung pusat kegiatan mahasiswa. Ya mungkin ada teman-teman yang tahu bagaimana nasib seorang mahasiswa perantau ketika datang di sebuah kota. Mereka belum siap apapun, belum dapat tempat kos, dan biasanya mereka ini ya tinggal atau nginepnya itu di gedung-gedung UKM atau di sekretariat UKM. Nah, gedung PKM ini lumayan besar, dan bagi anak-anak UKM yang sering begadang di situ, tempat ini akhirnya jadi kayak rumah kedua. Mereka juga mandinya di situ, kadang juga nyuci baju juga di situ, bahkan sampai tidur pun juga di situ. Tapi untuk urusan mandi, mereka mandinya harus di PKM dan itu secara bergantian. Dan kadang kalau pas lagi ada acara atau kegiatan sampai malam, mereka juga mandinya malam-malam juga di sana. Nah, konon memang gedung itu memang terkenal angker sudah dari dulu sekali, dan memang cerita ini ya turun-temurun. Misalnya ada senior yang cerita bahwa itu gedung sana itu angker, ceritanya seperti ini, seperti ini.
Dan memang ketika ngelihat gedung itu, memang sudah kelihatan angker banget. Apalagi kalau pas suasana kampus ini sudah sepi. Tapi ya namanya juga mahasiswa baru, rasa takut itu akhirnya kalah sama kebutuhan mereka. Dan berjalannya waktu, Bima ini mulai dapat kos-kosan, tapi Bima akhirnya tetap ikut-ikutan teman-teman yang lain. Meskipun mereka semua ini sudah dapat kos-kosan, Bima dan teman-teman ini masih sering tidur di sekretariat UKM. Ya mungkin karena suasana kebersamaannya atau karena dekat lah sama teman-teman. Jadi mereka sering ngumpul di situ. Kalau di kos mereka akan berpencar. Jadi akhirnya mereka sering menghabiskan waktu di sekitaran UKM atau di gedung PKM sana. Nah suatu ketika pas sore hari ceritanya menjelang maghrib, Bima ini mau mandi di gedung PKM, tapi sayangnya air di dalam kamar mandi itu kosong. Nah biasanya kalau air di bak kamar mandi ini kosong, mereka harus menyalakan pompa air lebih dulu. Nah, tapi yang jadi masalah, lokasi pompa air ini itu ada di bagian belakang gedung. Jadi pompa air itu letaknya di balik tangga persis, tempatnya itu sepi dan lumayan gelap. Akhirnya dia pun jalan menuju ke lokasi pompa air itu, dan pas jalan ke sana, Bima ini sudah merasa ada yang aneh. Jadi suasananya itu langsung beda banget. Pas dia jalan, dia itu merasa kayak ada yang ikut jalan di belakangnya. Tapi ya namanya waktu itu ya mungkin cuma perasaan, ya sudahlah dia coba cuek. Dia langsung buru-buru menyalakan pompa air, terus dia balik ke kamar mandi, dan setelah selesai mandi dia langsung pulang ke kos-kosannya. Nah malam harinya, Bima ini tidur pules banget, tapi di tengah malam dia mimpi. Nah dalam mimpinya itu, dia ketemu dengan sosok ibu-ibu. Ini orangnya nggak terlalu tua ya, sekitar 30 tahunan lebih lah. Tapi si ibu-ibu ini rambutnya pendek, terus ada poninya di depan. Dia pakai baju putih. Nah, si ibu ini lagi gandeng anak kecil. Kira-kira usianya 5 tahun lah. Terus si ibu ini berdiri di dekat tangga. Tangganya ini lokasinya ya di pompa air situ. Nah, di mimpi Bima itu, ceritanya Bima ini lagi jalan menuju ke pompa air tersebut. Dan si ibu ini itu terus ngeliatin Bima. Dari mulai ketika Bima menyalakan pompa air sampai dia balik ke kamar mandi, disitulah Bima akhirnya kaget dan langsung kebangun. Dia langsung minum air putih, terus berusaha dia tidur lagi. Pagi harinya, Bima bangun, tapi badan ini rasanya sakit semua, dan dia langsung demam. Dia memutuskan untuk nggak ke UKM hari itu, akhirnya dia istirahat di kosan. Nah, keesokan harinya setelah badannya ini agak enakan, dia balik lagi ke UKM, dia ketemu teman-temannya. Ya, di situ kita sebut saja nama temannya ini Pras. Waktu itu Pras ini langsung tanya ke Bima, "Loh Bim, kamu kemarin kok nggak ke UKM Bim? Kenapa? Sakit ya?" Terus akhirnya ya di situ Bima bilang, "Iya badanku panas, demam aku kemarin. Jadi akhirnya aku di kosan terus." Terus tiba-tiba Pras ini nanya, "Sik bentar Bim, malamnya apa kamu mimpi ketemu ibu-ibu sama anak kecil yang pakai baju putih?" Nah Bima langsung kaget di situ, "Loh, kok Pras bisa tahu?" "Loh iya Pras, kok kamu tahu Pras?" Bima tanya seperti itu langsung. Nah, Pras ini cuma ketawa sambil dia bilang, "Iya, masalahnya aku ini juga ngalamin yang sama. Tempo hari itu aku juga seperti itu." Jadi ternyata Pras ini juga mengalami kejadian yang hampir mirip sama Bima. Jadi beberapa waktu sebelumnya ceritanya Pras ini sempat mandi malam-malam. Waktu itu mereka ada kegiatan sampai malam di kampus. Nah, kebetulan ketika Pras ini mau mandi, air di bak mandi ini sudah habis. Nah tentu Pras jalan menuju ke lokasi pompa air, dan setelah menyalakan pompa air itu, Pras kaget, dia sempat melihat ada sosok ibu-ibu. Dia pakai baju putih, dia gandeng anaknya yang masih kecil di situ. Nah disitulah kemudian dia sempat kaget dan merinding luar biasa, tapi dia cuek sambil dia baca-baca. Jadi dia jalan itu sambil baca-baca, akhirnya dia sempatkan mandi. Dan setelahnya dia pulang ke kosan. Dan malamnya Pras ini mimpi dia ketemu lagi dengan ibu-ibu itu. Jadi si ibu ini masih sama, dia cuma berdiri sambil gandeng anaknya itu dan ngeliatin Pras terus. Akhirnya setelah Pras cerita itu ke Bima, mereka berdua ini ketawa-ketawa. Mereka merasa memang kejadian ini aneh, tapi ya juga lucu. Ternyata pengalaman mereka ini kok sama persis. Mereka pikir ceritanya ini sampai berhenti di situ, tapi nggak lama kemudian datanglah Sumadi. Sumadi ini adalah anak UKM yang punya banyak sekali nama panggilan. Kadang dia ini dipanggil dengan panggilan Sum, kadang dipanggil Madi, atau kadang panggilan yang keren itu dia dipanggil Mas Boy. Nah, Sumadi ini orang lokal sana. Jadi dia ini lebih sensitif sama hal-hal mistis. Nah, waktu itu ketika Bima dan Pras ini cerita, Sumadi langsung gabung dan dia langsung cerita. "Anu, kemarin
aku tuh diliatin ibu-ibu pakai baju putih sama anak kecil. Nah, Sumadi ini lucunya, tiap dia mau cerita selalu diawali dengan kata anu. Ya anu, aku kemarin akhirnya ya diem aja. Lah anu loh, ibu itu loh duduk-duduk di dekat tangga, di dekat pompa air sana. Nah, Bima dan Pras ini langsung saling pandang, terus mereka ketawa ngakak. Si Sumadi ini masih bingung ngelihat Bima dan Pras ketawa. Ternyata di situ barulah Sumadi tahu mereka bertiga ini punya pengalaman yang sama dengan ibu-ibu berbaju putih tersebut. Bedanya kalau Sumadi, dia sempat ngelihat penampakan itu secara langsung. Sedangkan Bima dan Pras ini cuma didatengin lewat mimpi. Nah, kejadian ini membuat mereka sadar bahwa gedung UKM ini memang ada penghuni lain. Dan setelah pengalaman di UKM itu, Bima ini pindah kos-kosan. Kali itu di daerah Jalan Bengawan Solo, lokasinya ada di belakang gedung DPRD dekat dengan Jembatan Semanggi. Nah, kos-kosan ini terkenal murah banget. Harga sewanya waktu itu per bulannya ini cuma sekitar 80.000. Sementara kos-kosan lain di masa-masa itu ini harganya rata-rata sekitar 180 sampai 200.000. Dan dengan harga segitu, Bima ini sudah bisa membayangkan kondisinya seperti apa ya, pasti kondisinya apa adanya. Dan ternyata benar, kamarnya kecil, bahkan lebih kecil dari kamar yang lain. Tempat tidur atau dipannya itu sudah jeglong. Jadi jeglong itu maksudnya ada lengkuan di bagian tengahnya itu. Nah sebenarnya pada saat survei Bima ini sudah punya firasat yang nggak enak. Tapi karena ya itu tadi harganya yang murah, ya sudahlah akhirnya dia memutuskan untuk tetap pindah ke sana. Nah beberapa hari kemudian pada saat dia ini lagi nonton TV bareng teman-teman kos-kosannya, salah satu temennya ini tanya ke Bima, Bim, kamu kok berani tidur di kamar itu? Ya Bima tanya dengan entengnya, loh, kenapa memangnya? Jadi sebelum kamu pindah ke situ, itu ada mbak-mbak yang bawa anaknya ke sini. Ceritanya pas mbak-mbak ini bawa anaknya mau masuk ke kamar itu, anaknya ini langsung nangis. Jadi kayaknya anak itu kayak ngelihat makhluk halus di kamar Bima ini. Nah Bima cuma bilang, aman kok, paling ya cuma dipannya aja yang jeblos itu yang bikin tidur nggak nyaman. Sejauh ini sih ya nggak ada yang aneh-aneh. Nah beberapa waktu tinggal di kos-kosan ini, pernah suatu malam ceritanya waktu itu setelah sholat Isya, Bima ini lagi berbaring di tempat tidur. Nah tiba-tiba dia keinget lagi cerita dari temannya yang kapan lalu. Yang katanya ada anak kecil yang nangis ketika ngelihat kamarnya Bima. Dari situlah mulai ada perasaan gak enak muncul. Dan memang hawanya waktu itu beda. Malam itu beda banget. Dan gak tahu kenapa kok hawanya ini beda membuat merinding. Dia langsung cepet-cepetan ambil tasbih. Dia berusaha berzikir sampai dia ketiduran. Nah tiba-tiba antara sadar dan gak sadar dia merasa ada sesuatu yang jatuh langsung menimpa tubuhnya. Seketika itu juga rasanya badan ini berat banget. Dada Bima itu sesek. Bima langsung buka mata, dia kebangun. Malam itu dia nggak berani tidur lagi sampai pagi. Untungnya, nggak lama setelah kejadian itu, ada salah satu penghuni kosan ini yang pindah. Jadi Bima langsung ambil kesempatan, dia pindah menempati kamar kosong tersebut. Kamar itu posisinya ada di depan. Kamarnya lebih luas, tapi nggak ada dipannya. Tapi menurut Bima yang penting harganya ini tetap sama. Nah, kamar barunya ini akhirnya jadi tempat nongkrong favorit teman-teman kosan yang ada di sana, terutama di waktu-waktu setelah Isya. Nah, suatu malam, salah satu teman Bima ini cerita, Bim, semalam itu loh, pas waktu aku lagi tidur, kursi kamarku itu ada yang geser-geser, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, dia pun cerita lagi di situ. Ceritanya dia ini pernah waktu itu tidur pules, tiba-tiba di tengah malam, ini ada yang membangunkan dia. Yang terlihat sepintas itu yang bangunin ini ya kayak bapak-bapak. Dan parahnya, sosok bapak-bapak ini ngomong, geser sitik po, geser sedikit dong. Nah waktu itu dia sempat kaget. Tapi karena posisinya dia ini tidur dan baru kebangun, dia langsung geser. Tapi gak lama kemudian dia sadar, loh, ini siapa yang ada di sebelahku ini? Kan dia ini tidurnya sendirian di kamar. Kamar juga dikunci. Dia mulai buka mata. Sosok di belakangnya ini masih ada, bahkan nafasnya itu masih kedengeran. Dia noleh ke belakang, di situ dia melihat ada sosok yang kepala dan wajahnya ini kosong. Dia langsung loncat dari tempat tidur dan pas mau buka pintu, ini sosok ini sudah nggak ada lagi. Akhirnya dia nggak berani lanjut tidur lagi. Nah dari cerita salah satu temennya ini, mereka semua yang ngekos di situ akhirnya menyadari bahwa di balik kos-kosan yang murah itu ternyata ya ada sesuatu yang disembunyikan.
Dan nggak lama mereka tinggal di kos-kosan tersebut, dan karena nggak 1-2 kali juga mereka sering diganggu di situ, Bima dan beberapa teman yang kos di situ ini memutuskan untuk cari kos yang lain. Jadi setelah dari kos-kosan di daerah Bengawan Solo itu, Bima ini pindah ke daerah Paga. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jember pasti tahu daerah ini. Rumahnya ini sederhana. Dan di rumah kos ini itu cuma ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Singkatnya, Bima tinggal di sana dengan seorang teman yang asalnya dari Pacitan. Jadi istilahnya di sini ini kontrakan. Nah, di kontrakan tersebut mereka ini punya tetangga yang baik banget orangnya. Beliau ini seorang bapak-bapak usianya sekitar 50 tahunan lah. Dan kebetulan beliau ini jabatannya adalah ketua RW di daerah itu. Jadi ya di situ Bima dan teman-teman ini sering memanggil beliau dengan panggilan Pak RW. Nah, Pak RW ini sering banget ngajakin mereka itu sholat berjamaah di musola. Hampir setiap mau berangkat ke musola, Pak RW selalu mampir dulu ke kontrakan Bima. Suatu malam ceritanya, Bima dan teman-temannya ini lagi ngobrol sampai sekitar jam 3 dini hari. Bima yang waktu itu sudah ngantuk banget, dia putuskan untuk pindah tidur ke ruang tamu. Dan sebelum benar-benar tidur, Bima sempat melihat ada Pak RW datang, terus Pak RW ini berdiri di situ. Nah, Bima mikirnya, loh, ini kan belum subuh. Kok masa Pak RW ini sudah jemput anak-anak mau sholat ke masjid? Oh, berarti mungkin Pak RW ini mau sholat tahajud ke musola. Ya sudahlah, Bima langsung pejamkan mata, terus dia tidur. Dan belum sampai 15 menit dia tidur, pintu kontrakan mereka ini diketuk. Dan karena Bima ini posisinya tidurnya di ruang tamu, akhirnya dia bukalah pintunya dan di depan itu sudah ada beberapa tetangganya. Salah satu tetangga ini bilang, Mas Bima, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain, Pak RW nggak ada umur, Mas. Nah, Bima kaget di situ. Dia langsung ngucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan, Pak? Ya barusan aja ini, Mas, kami dikabari keluarganya Pak RW. Tapi ini jenazahnya Pak RW ini masih di rumah sakit, Mas. Nah, Bima pun tanya, loh Pak RW sakit apa, Pak? Nah, menurut keterangan warga ini, sehabis Isya, Pak RW itu sempat nggak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sekitar jam 3:30 dini hari, keluarga Pak RW yang ada di rumah sakit mengabarkan bahwa Pak RW meninggal dunia. Jadi warga di situ segera menyiapkan keperluan untuk jenazah Pak RW. Bima langsung membangunkan teman-teman semua dan mereka langsung bergegas takziah ke rumah Pak RW. Sesampainya di rumah Pak RW itu, baru sedikit ada warga yang datang. Mereka di situ semua membantu mengeluarkan meja dan kursi. Nggak lama kemudian ada warga lain yang ngasih tahu bahwa jenazah Pak RW ini sudah sampai di ujung gang. Nah, kontrakan Bima ini memang agak masuk ke gang, jadi mobil ambulan itu nggak bisa masuk. Mereka langsung ke ujung gang dan melihat ambulan. Begitu pintu ambulan dibuka, orang-orang mundur dari sana. Dari sekitar 10 orang yang ada di situ, ini cuma Bima dan salah satu temannya yang berani mengeluarkan jenazah Pak RW. Bima bersyukur karena sebelumnya dia pernah membantu mengangkat jenazah. Jadi dia nggak terlalu kaget, dia nggak terlalu takut. Nah, pada saat mengangkat jenazah tersebut, Bima teringat lagi dengan sosok Pak RW yang dia lihat tadi. Di situ Bima mikir keras. Loh, yang tadi tak lihat itu siapa sekitar jam 3 tadi? Sampai Bima ini sempat mikir, apa mungkin waktu itu Pak RW ini datang untuk pamit ke aku? Tapi kejadian aneh ini cuma terjadi 1 kali di kos-kosan daerah Paga itu. Dan setelah setahun tinggal di daerah Paga tersebut, Bima pindah lagi. Kali itu dia pindah ke Jalan Es Parman. Nah, kontrakan di sana ini lumayan besar, dengan 4 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Mereka memilih tempat ini itu karena salah satu teman mereka ini ada yang bakal menikah di tahun itu. Nah, awalnya kontrakan ini rasanya itu ya biasa aja, tapi suatu sore ada salah satu teman Bima ini yang datang. Dan dari situ setelah diajak tur, artinya dia diajak keliling kontrakan tersebut, temannya ini bilang, Mas, itu di sebelah barat itu apa, Mas? Bima jawab, oh sumur, Mas. Oh pantesan. Maaf ya, Mas, aku tadi lihat ada pocong di situ lompat di jam-jam segini. Nah, Bima nanggepin hal itu ya biasa aja, meskipun Bima sendiri tahu temennya ini itu memang bisa ngelihat makhluk halus. Pernah juga ada temen Bima, asalnya dari Tulungagung, dia numpang nginep di tempat Bima situ. Awalnya dia ini tidur di kamarnya Bima, tapi setelah 2 malam, dia nggak mau lagi, katanya takut. Setiap kali tidur di kamarnya Bima, dia ini selalu aneh, dia ini selalu didatengin sosok perempuan. Perempuan ini cantik banget katanya. Tapi sosok perempuan ini itu selalu ngajak dia untuk berhubungan badan. Yang jelas ini adalah sosok makhluk halus. Akhirnya, kejadiannya adalah temannya Bima ini selalu mengalami mimpi basah. Nah, kejadian lain,
ada teman Bima ini yang mampir dan awalnya dia nggak mau sama sekali masuk ke kontrakan. Setelah dipaksa, dia pun mau masuk, tapi dia cuma duduk di dekat pintu. Dan setelah urusan selesai, dia diajak ngopi. Barulah di situ dia cerita. Dia bilang di situ ke Bima, "Waduh mas, kontrakanmu itu kok banyak penghuninya ya mas, terutama itu loh, di kamar di sebelah kanan dari pintu itu loh." Nah, Bima kaget ketika temannya menjelaskan hal seperti ini. Karena kamar yang dimaksud dia ini adalah kamarnya Bima. Tapi selama ini, Bima sendiri merasa ya dia aman-aman aja. Cerita-cerita itu ya cuma datang dari teman-temannya. Tapi pada akhirnya teman-teman Bima yang nggak kerasan, mereka pun kembali pindah kontrakan. Jadi kontrakan terakhir Bima ini ada di daerah Patrang. Disinilah kejadian yang menurut mereka itu paling menyeramkan lah. Dan itu terjadi di akhir masa mereka tinggal di sana. Cerita ini dimulai pada saat ada salah satu teman Bima yang menginap di situ. Dia tidur di ruang TV. Dan kamar Bima ini memang dekat sekali dengan ruang TV. Ceritanya sekitar jam 2 malam, temannya ini tiba-tiba langsung masuk ke kamarnya Bima. Dan wajahnya itu ketakutan. Dia bilang, "Mas, aku tidur sini aja ya mas." "Loh iya nggak apa-apa, kenapa emangnya?" "Besok aja mas, tak ceritain mas." Nah keesokan harinya setelah bangun, dia pun cerita. "Gini loh mas, semalam itu dari lemari itu tiba-tiba ada bayangan hitam besar keluar dari situ mas. Nah terus lemarinya ini tiba-tiba kebuka sendiri. Dan bayangan itu langsung mengarah ke aku. Untungnya aku masih bisa lari ke kamarnya sampean. Waktu itu sama sekali Bima nggak percaya. Sampean itu halusinasi mas." Bima ngomong seperti ini karena memang selama dia tinggal di kontrakan tersebut, Bima nggak pernah mengalami kejadian yang aneh. Nah di lain waktu, ada teman Bima yang lain yang juga nginep di situ. Orangnya ini terkenal jujur banget. Tapi kejadiannya juga hampir sama. Sekitar jam 2 malam, dia ini tiba-tiba masuk ke kamar Bima, terus dia tanya ke Bima, "Mas, di kontrakan ini cuma kita berdua kan mas yang tinggal mas?" "Loh iya, kenapa emangnya?" Nah barulah dia cerita ke Bima. Jadi ceritanya pas temennya ini mau tidur, lampu itu kan dia matikan. Nah pas posisi dia matikan lampu itu, tiba-tiba ada yang lewat dari depan menuju ke kamar mandi. Pas dia lihat sosok yang lewat tadi, dia langsung nyalain lagi lampunya. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah Bima cuma bisa bengong pas mendengar cerita ini dari temannya itu. Karena Bima tahu betul temennya ini memang jarang banget lah cerita yang horor-horor. Dan memang dia nggak mungkin bohong orangnya. Terus akhirnya dia cerita lagi. Ternyata pas lampu ini sudah mati dan dinyalakan, ternyata nggak ada apa-apa, dia matikan lagi. Tapi pas lampu ini dimatikan, ada lagi sosok yang keluar dari kamar mandi menuju ke kamar depan. Nah disitulah Bima cuma mengangguk, dia bingung mau jawab apa. Akhirnya dia suruhlah temannya itu tidur di kamarnya. Nah di kontrakan ini, Bima satu-satunya yang masih kuliah. Sedangkan teman-teman yang lain ini sudah lulus dan mereka sudah kerja semua. Jadi di akhir pekan, Bima itu seringkali sendirian di kontrakan. Sampai suatu hari ada teman Bima ini yang datang, dia asalnya dari Banyuwangi. Nah temannya Bima ini memang punya keahlian yang khusus. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Waktu itu temannya ini ngajak ngopi. Bima bilang waktu itu, "Sudah kesini aja mas, ngopi di sini." "Nggak usah mas, di warung aja mas." "Ya udah, sampein kesini dulu, aku tak siap-siap." Nah singkatnya temannya ini pun datang, terus dia langsung masuk ke kontrakan Bima. Dia langsung ngomong ke Bima, "Ayo mas, langsung berangkat mas." "Ya oke." Nah tiba-tiba temennya Bima ini senyum sambil wajahnya itu kayak sungkan. Dia tanya ke Bima, "Loh mas, itu pacarnya nggak diajak sekalian tak mas?" Nah Bima kaget di situ, "Pacar yang mana mas? Aku tinggal sendirian di sini, jangan ngenyek sampean." Nah temennya Bima ini kaget juga ketika Bima ngomong seperti itu. Dikiranya Bima ini bohong. "Loh mas, itu loh mas yang duduk di tangga tadi ada cewek. Tadi pas aku datang, cewek ini lari ke atas." Nah Bima langsung kaget mendengar temannya ngomong seperti itu. "Waduh nggak ada mas, jangan ngomong yang aneh-aneh mas." Akhirnya temannya Bima ini langsung paham bahwa yang dilihat tadi ini bukan manusia. Akhirnya dia langsung ngomong ke Bima, "Ya udahlah mas, nanti di warung aja aku ceritain." Nah sesampainya di warung kopi, barulah temannya ini cerita. "Gini loh mas, tadi si cewek itu memang pas aku datang dia itu lari. Nggak lama setelah itu dia ngintip. Barulah dari situ aku sadar, wah ini kayaknya bukan manusia." Nah dia ini nitip pesan dalam tanda kutip. Dia ini melakukan perbincangan yang dari hati ke hati. Katanya si cewek ini bilang cuma Bima yang bisa membantu dia. Dia ini mau minta tolong, katanya
Dia mau minta tolong sesuatu ke Bima. Nah, Bima ini makin bingung. Karena Bima bilang di situ, dia ini nggak punya kemampuan apa-apa. Terus temannya Bima ini bilang, tadi sih dia sempat bilang, Mas, di situ ada lambang bambu dan ada seperti semacam jembatan. Nah, mungkin penafsiranku sampean ini dijadikan jembatan atau penghubung. Nah, Bima langsung nginget-nginget lagi, apa ya hubungannya, apa ya jembatan, dia dijadikan media apa. Jadi sekitar 2 bulan sebelum kejadian ini, Bima ingat, oh iya, teman-temannya ini pernah diganggu di kontrakan itu. Jadi ada teman mereka ini yang namanya Tony. Tony ini baru ketemu sama orang ngerti di daerah Malang. Ya, kata Tony sih dia ketemu orang pintar. Ceritanya seperti itu. Nah, orang ini itu bisa mengambil benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah hanya dengan peran tanah dari lokasi tersebut. Nah, di situ Tony ini tahu bahwa ada lokasi wingit di daerahnya. Jadi dia mencoba ritual tersebut. Ritual pertama yang dilakukan Tony ini gagal, tapi ritual kedua ini berhasil. Jadi bunga yang dia bawa ini langsung layu dan dupanya itu cepat habis. Ini pertanda bahwa ritualnya berhasil. Nah, di situ Tony ini langsung mengambil segenggam tanah dan membungkus tanah tersebut. Dia ini mau ke Malang, tapi sosok orang sakti itu nggak bisa dihubungi. Akhirnya Tony pun menitipkan bungkusan tanah itu di kontrakannya Bima dan diletakkan di dalam lemarinya Bima. Barulah di situ Bima sadar. Mungkin karena itulah alasan kenapa teman-teman Bima diganggu ketika di kontrakan tersebut. Dan sekitar sebulan setelah Tony menitipkan bungkusan itu, Bima ini sempat membersihkan lemari dan memindahkan barang Tony itu ke gudang atas. Nah, dia langsung ceritalah ke teman dari Banyuwangi itu. Terus Bima ini bilang, "Dah gini aja Mas, kita ke kontrakan aja sekarang, nanti sampean lihat sendiri bungkusannya seperti apa." Nah, sesampainya di kontrakan, Bima langsung ngambil bungkusan itu dari gudang atas. Dia bilang ke temannya, "Ini ya Mas, apa ini yang membuat cewek tadi itu kelihatan di sini?" Nah, temannya cuma senyum dan dia bilang, "Waduh, kalau yang seperti itu aku nggak tahu Mas. Soalnya yang bisa nolong ini ya sampean, yang jadi jembatan ini sampean. Lah aku ini nolongnya gimana Mas?" Bima bingung di situ. Terus temannya ini bilang lagi, "Ya, saya sendiri juga nggak tahu Mas. Saya tadi ini cuma sekilas ngeliat ada perlambang bambu atau jembatan di situ." Dan setelah mikir sejenak, akhirnya Bima ini paham, "Oh ya Mas, berarti anggap aja aku ini jembatan yang menghubungkan. Barang ini tak titipkan ke sampean, jadi aku jembatannya. Jadi aku minta tolong ke sampean ya Mas." Temennya ini pun mengangguk. Setelah itu, kontrakan mereka ini langsung tiba-tiba jadi aman. Suasananya itu jadi adem lagi dan nggak ada lagi gangguan-gangguan semacam itu. Dan ini langsung mereka sadari, terutama Bima. Bima langsung merasa kontrakan ini ya rasanya itu jadi lebih adem. Dan kira-kira sekitar 2 minggu kemudian, Tony ini datang lagi ke tempat Bima. Bima langsung tanya soal bingkisan itu dan cerita tentang apa yang terjadi di kontrakannya. Tony di situ cuma ketawa dan dia tanya, "Loh sekarang bungkusannya mana lo Bim? Udah tak kasih ke temanku yang dari Banyuwangi." Nah, gimana orang yang katamu sakti itu? Di sini Tony jawab, "Iya, nggak ada kabarnya Bim sampai sekarang." Nah, Bima akhirnya sadar bahwa gangguan makhluk halus ini kadang sering muncul karena kita yang mungkin tidak sengaja mendatangkan mereka sendiri. Seperti yang dialami Bima ini, dia baru menyadari kenapa selama dia tinggal di kontrakan ini sering mengalami gangguan-gangguan. Ternyata ya alasannya dari bungkusan yang dibawa salah satu temannya ini yang namanya Tony itu. Dan ketika barang ini sudah ditiadakan atau dimusnahkan, gangguan itu seketika langsung nggak ada lagi. Jadi cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bima di Kembara Sunyi dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.